Halo semuanya, perkenalkan namaku Naila Nur Abida, biasa dipanggil Naila, dari Departemen Kimia ITS, Prodi Kimia ITS Angkatan 2024. Nah, di video ini aku akan mengerjakan sekaligus juga menjelaskan soal fisika mekanika berikut. Nah, step yang paling awal kita mengerjakan soal fisika yaitu dengan menuliskan semua yang diketahui dari soal. Nah, di sini saya sudah menuliskan semua yang diketahui dari soal, mulai dari masanya, mulai dari tetanya, mulai dari koefisien geseknya, kemudian gravitasinya, dan juga langkah selanjutnya kita menuliskan apa aja yang akan ditanyakan di soal. Nah, di sini yang ditanyakan di soal itu ada 4, A, B, C, dan D. Nah, kita akan mencari gaya dan juga gaya dari tegangan tali ketika A, balok tersebut tepat akan bergerak ke kanan dan bergerak ke kiri. Kemudian yang C, balok tersebut bergerak ke kanan dan juga ada percepatannya 0,5 meter per sekon kuadrat. Dan juga yang D, balok tersebut bergerak ke kiri dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita menuliskan semua yang diketahui dari soal dan apa aja yang ditanyakan dari soal, kita akan mengulas nih konsep apa yang akan kita gunakan pada saat kita menyelesaikan soal tersebut. Nah, di sini sudah jelas ada gaya dan usaha. Nah, pastinya kita akan menggunakan konsep hukum Newton yang kedua, yaitu tentang usaha atau gaya. Nah, setelah kita mengetahui konsepnya, di sini disediakan di soal ada gambar, ada sebuah gambar atau mekanisme. Nah, langkah berikutnya kita akan menguraikan gaya-gaya yang terdapat pada mekanisme tersebut. Oke, kita mulai uraikan gayanya dari benda M1 terlebih dahulu. Kita akan uraikan di bawah sini, kita tarik garis. Nah, di sini ada gaya berat dengan rumus massa dikali dengan gravitasi. Nah, kita langsung tulis di sini M1 kali G. Nah, kemudian ada gaya tegang tali 1, kita tulis T1 di sini. Nah, selanjutnya kita akan meninjau dari benda 2 nih teman-teman. Kita uraikan gaya-gayanya sama seperti di benda 1. Nah, kita tarik garis ke bawah, ini ada gaya berat. Kita langsung tulis M2 kali G. Nah, karena ini bidangnya miring, maka kita proyeksikan teman-teman menggunakan vektor. Nah, ketika kita proyeksikan menggunakan vektor, maka kita akan mendapatkan gaya berat ke sini, yaitu adalah M2G sin theta. Nah, kemudian ada gaya berat lagi yang mengarah ke sini ketika kita proyeksikan, yaitu M2 kali G cos theta. Nah, setelah itu ada gaya apa lagi nih? Ternyata ada gaya tarik nih di sini teman-teman, yaitu sebesar F. Nah, karena F ini juga tidak sejajar dengan bidang miring, maka kita juga proyeksikan menggunakan vektor. Dan akan kita dapatkan F ini ketika kita tarik garis ke atas, yaitu ada F sin theta. Dan kita tarik garis ke sini sejajar dengan bidang miring, maka kita dapatkan ada F cos theta. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih? Di M2 gayanya ada gaya tegangan tali T2 pastinya. Nah, setelah kita proyeksikan gaya-gayanya, maka kita sudah bisa untuk menjawab soal-soal yang ada pada soal. Nah, di sini kita mulai mengerjakan dari soal yang nomor A terlebih dahulu. Soal nomor A. Soal yang A ini kita mencari F dan T ketika balok tersebut tepat akan bergerak ke kanan. Nah, di sini ada kata kuncinya teman-teman, tepat akan bergerak. Maka balok tersebut atau mekanisme ini masih diam, belum bergerak. Jadi jika diam, maka percepatannya adalah 0. Jika percepatannya adalah 0, maka sigma F sama dengan 0. Kan rumus umumnya hukum Newton yang kedua adalah sigma F sama dengan M kali A. Jika A-nya sama dengan 0, maka sigma F-nya sama dengan 0. Nah, kita tahu nih rumus pertama atau rumus yang akan kita gunakan dalam mengerjakan soal-soal. Nah, setelah itu ada kata kuncinya lagi. Ketika benda tersebut diam, maka kita akan menggunakan koefisien gesek statis. Nah, ketika balok tersebut atau mekanisme tersebut bergerak, maka kita akan menggunakan koefisien gesek kinetis. Nah, di sini di soal nomor A dan juga B, karena soalnya hampir sama ke kanan dan ke kiri, dan benda tersebut diam, maka kita menggunakan koefisien gesek yang statis atau mu s ini teman-teman. Nah, setelah itu kita uraikan gaya-gayanya, mulai dari gaya yang terdapat pada sumbu X dan juga gaya yang terdapat pada sumbu Y. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai menguraikan gayanya dari sumbu Y terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, kita tuliskan di sini arah sumbu Y. Nah, di arah sumbu Y ini ada gaya apa aja sih, teman-teman? Nah, di sini ada gaya, oh ya, kita kelupaan. Ini ketika kita tarik garis tegak lurus bidang miring ke atas, maka ini terdapat gaya normal ya, teman-teman. Nah, oke. Kita akan mencari tahu gaya-gaya apa saja yang terdapat pada arah sumbu Y. Kita tuliskan sigma F sama dengan 0. Nah, apa aja? Yang pertama ada gaya normal yang arahnya ke atas, berarti ini bernilai positif. Kita tulis. Kemudian ada gaya F sin theta yang bernilai positif juga karena mengarah ke atas. Kemudian yang di bawah ada, yang di atas ada lagi nggak, teman-teman? Oh, ternyata udah N sama F sin theta aja. Kemudian kita cari tahu nih yang ke bawah apakah ada. Oh, ternyata ada gaya berat nih, teman-teman. Ada gaya minus M2 G cos theta. Kita sama dengan 0, karena sudah cukup ya, teman-teman. Hanya ada 3 gaya yang terdapat pada sumbu Y. Kenapa ini negatif? Karena ini berada di sumbu Y negatif atau bergerak atau mengarah ke bawah seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui nih gaya-gayanya, mungkin kita akan mencari gaya normal terlebih dahulu dengan menyamakan kedua ruas. Nah, N sama dengan
min F sin theta plus M2G cos theta. Nah, kita udah dapat nih teman-teman gaya-gaya yang ada pada arah sumbu Y. Kemudian kita mengerjakan gaya-gaya yang terdapat pada arah sumbu X. Yang searah dengan sumbu X ada gaya apa aja sih? Yang pertama ada gaya F cos theta. Kita tulis positif F cos theta. Karena balok tersebut bergerak ke kanan, maka F cos theta-nya yang mengarah ke kanan akan bernilai positif karena searah dengan arah gaya perpindahan. Kemudian ada gaya M2G sin theta yang juga bergerak ke kanan, yang mengarah ke kanan. Tambah M2G sin theta. Nah, setelah itu ada gaya apa lagi nih teman-teman? Nah, di sini ternyata ada gaya gesek ya teman-teman. Nah, gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah perpindahan benda. Jadi ketika benda tersebut bergerak ke kanan, maka gaya gesek statisnya akan bergerak ke kiri. Kita tulis di sini ada gaya gesek statis. Nah, kita kurangkan dengan gaya gesek statis. Nah, kemudian ada gaya apa lagi nih? Ternyata ada gaya T tegangan tali 2 yang berlawanan arah. Kita tulis minus T2. Kemudian ada gaya apa lagi nih? Kita tinjau dari benda M1. Nah, di sini ternyata ada T1 yang mengarah juga ke arah sumbu X positif atau juga mengarah searah dengan perpindahan benda yaitu ke kanan. Kita tulis positif T1. Nah, selanjutnya ada gaya apa lagi? Yaitu ada gaya berat dari M1 di mana di sini ini berlawanan arah gerak atau arah perpindahan dari benda yang kita mau yaitu ke kanan. Ini bergeraknya ke bawah. Nah, di sini kita tulis minus M1 kali G. Nah, setelah kita sudah menuliskan semua gaya-gayanya, kita sama dengan kan 0. Nah, seperti itu. Terus kita akan mencari dulu nih gaya geseknya, karena kita tidak tahu nih. Di sini yang kita ketahui soal kayak soal-soal yang diketahui di sini tidak ada nih yang menyebutkan gaya gesek itu nilainya berapa. Jadi kita akan mencari menggunakan gaya normal, di mana rumus gaya gesek sendiri yaitu mu S atau koefisien gesek statis kita kalikan dengan gaya normal. Oke, di sini kita akan mencoba untuk memasukkan satu persatu dari yang sudah kita ketahui dari soal. Nah, di sini teman-teman, karena mekanisme ini katrolnya tidak diketahui beratnya, maka kita asumsikan bahwa katrol tersebut tidak bermassa. Jika tidak bermassa, maka tegangan tali T1 dan T2 ini besarnya sama. Jika besarnya sama, di sini nih, di persamaan kita yang arah sumbu, ini belum saya tuliskan, ini arah sumbu X. Sumbu X ini ada minus T2 plus T1, maka kita bisa hilangkan karena nilai T2 dan T1 ini sama. Ini bisa saling menghilangkan. Oke, kita coret. Nah, terus kemudian kita tuliskan lagi dengan memasukkan rumus gaya gesek statis yang kita ketahui ini tadi. Kita masukkan dulu ya teman-teman. Nah, kita selesaikan dulu persamaannya, kemudian kita akan memasukkan angka-angka atau nilai-nilai yang sudah kita ketahui dari soal. Nah, di sini kita sudah dapatkan persamaan dari soal yang pertama, yaitu arah sumbu X-nya. Di sini ada F cos theta ditambah M2G sin theta dikurangi mu S, kemudian mu S dikali dengan M2G cos theta dikurangi F sin theta, kemudian dikurangi dengan M1 kali G, sama dengan kan 0. Nah, setelah kita tahu, kita akan memasukkan nilai-nilai yang terdapat pada soal nih teman-teman yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, F cos theta karena F-nya yang akan dicari, maka kita tulis saja F cos 37 ditambah M2. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilai yang diketahui kepada persamaan yang telah kita temukan sebelumnya, kita dapatkan yaitu yang pertama ada gaya tariknya nih teman-teman, atau usahanya sebesar 130,8 Newton. Nah, step selanjutnya yaitu kita akan mencari T, tegangan tali teman-teman. Kita bisa mencari tegangan tali dari tinjau benda M1 dan juga tinjau benda M2. Karena T1 sama dengan T2, tadi ketika katrolnya tidak bermassa, maka kita akan menggunakan tinjau benda M1 saja. Jadi di sini saya kerjakan di sini saja. Oke, jadi T-nya kita dapatkan sigma F sama dengan 0. Nah, di sini ada gaya apa aja nih teman-teman? Oh, ternyata ada gaya T1 yang searah, yaitu kita tulis dengan positif T1. Kemudian ada gaya M1G atau gaya berat dari benda satu sendiri. Nah, di sini mengarah atau berlawanan arah dengan perpindahan benda, kita tuliskan negatif M1 kali G sama dengan 0. Nah, T1 sama dengan M1 kali G, T1 sama dengan M1-nya 15,
G-nya 10. Nah, jadi kita dapatkan tegangan tali T1 sama dengan 150 Newton. Nah, ketika T1-nya sama dengan 150, maka T2-nya juga sama dengan 150. Karena tadi ketika katrol tersebut tidak bermassa, maka T1 dan juga T2-nya itu sama. Itu 150 Newton. Nah, dari persamaan yang telah kita buat, kita dapatkan nih jawaban dari soal nomor A, yaitu usaha yang diperlukan agar balok tersebut tepat bergerak ke kanan yaitu sebesar 130,8 Newton. Kemudian tegangan tali yang diperlukan yaitu sebesar 150 Newton. Nah, di sini kita lanjut ke soal yang B. Di soal nomor B, ini hampir sama dengan soal nomor A, persamaannya juga hampir sama, tapi karena di sini yang ditanyakan adalah balok tersebut tepat bergerak ke kiri, maka gaya geseknya akan berubah arahnya. Dan ingat, gaya gesek akan berlawanan dengan arah perpindahan benda. Ketika benda tersebut bergerak ke kiri, maka gaya gesek akan bergerak ke kanan. Kita akan tuliskan gaya geseknya di sini. Fs. Kita tetap menggunakan gaya gesek statis karena benda tersebut masih diam. Nah, setelah itu kita juga akan meninjau nih gaya-gayanya dari arah sumbu X dan sumbu Y. Tapi karena arah sumbu Y-nya di soal yang B ini sama ya teman-teman, kita akan menggunakan gaya-gaya yang terdapat pada arah sumbu Y, yaitu gaya gesek sama dengan koefisien gesek statis dikali dengan gaya normal. Nah, kita akan cari yang berbeda dari soal nomor B dari nomor A, yaitu gaya-gaya yang terdapat pada arah sumbu X. Jadi kita cari dulu gaya-gaya yang terdapat pada arah sumbu X. Nah, arah sumbu X, di mana di sini ditanyakan pada soal bahwa kita harus mencari nih F dan T ketika balok tersebut tepat akan bergerak ke kiri. Nah, kita akan cari gaya-gayanya. Yang pertama, gaya-gaya yang terdapat pada arah sumbu X yang sejajar atau yang searah dengan perpindahan benda ke kiri, yaitu ada gaya berat nih, M1 kali G. Kita tulis positif M1 kali G. Kemudian ada gaya tegang tali yang berlawanan arah, yaitu kita tulis negatif T1. Nah, kemudian ada gaya tegang tali T2 yang searah juga, kita tulis T2. Nah, kemudian ada gaya yang berlawanan arah nih, ada minus F cos theta, teman-teman. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya berat nih yang berlawanan juga, kita tulis minus M2 G sin theta. Nah, setelah itu ada gaya apa lagi nih? Oh, ternyata ada gaya gesek atau Fs. Kita tulis minus Fs sama dengan 0. Nah, sudah teman-teman, ini gaya-gaya yang terdapat pada arah sumbu X. Nah, setelah itu kita uraikan lagi nih teman-teman supaya dapat persamaan seperti persamaan yang A. Karena di sini T1 dan T2-nya minus dan juga positif, maka ini bisa saling menghilangkan. Karena T1 dan T2 tadi sudah kita bicarakan bahwa ini hasilnya sama atau nilainya akan sama. Nah, setelah kita tahu nih persamaan yang ada pada soal nomor B, seperti ini kita akan masukkan nih nilai-nilai ke dalam persamaan tersebut. Oke, kita masukkan dan kita hitung. Nah, setelah kita memasukkan nilai-nilai pada persamaan yang telah kita temukan tadi, maka didapatkan F dari soal nomor B yaitu sebesar 185,7 Newton. Nah, kita akan mencari tegangan tali. Oke, di sini kita akan mencari besar tegangan tali sigma F sama dengan 0. Nah, di sini sama seperti soal nomor A ya teman-teman, tegangan talinya akan sama. Dimana di sini kita tinjau dulu gaya-gaya yang searah dengan perpindahan benda, dimana di sini yang searah yaitu yang 1 kali G, kemudian yang berlawanan ada minus T1 dengan 0. Nah, T1 sama dengan M1 kali G, T1 sama dengan 15 kali 10 dengan 150. Dan jadi T1 sama dengan T2 dengan 150 Newton. Nah, dari persamaan yang telah kita dapatkan dan juga kita menghitungnya, didapatkan penyelesaian dari soal nomor B, yaitu ketika balok tersebut tepat akan bergerak ke kiri, maka F-nya itu bernilai 185,7 Newton dan tegangan talinya bernilai 150 Newton. Oke, lanjut kita ke soal nomor C. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan ke soal yang C. Nah, di soal yang C, ini ditanyakan balok tersebut bergerak ke kanan dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Jadi, balok tersebut sudah bergerak nih. Jika bergerak, kita akan menggunakan gaya geseknya, yaitu gaya gesek kinetis. Nah, seperti itu. Dan nanti kita persamaannya bukan sigma F sama dengan 0 lagi, karena ada percepatannya. Jadi, kita menggunakan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Di sini kita tulis yang C.
Nah, di C ini kita akan meninjau sama juga dengan yang A juga dan yang B. Kita akan tinjau menggunakan tinjau benda 1 dan juga tinjau benda 2. Oke, yang pertama kita tinjau benda 1. Nah, tinjau benda 1 di sini ada gaya apa aja nih teman-teman? Kita tulis sigma F sama dengan M dikali A. M1 dikali A. Nah, ada gaya yang berlawanan nih dengan arah gerak atau arah perpindahan dari benda tersebut bergerak ke kanan. Di sini ada gaya berat. Nah, gaya beratnya bernilai negatif. Kemudian ada gaya tegang tali yang searah dengan arah perpindahan benda itu ke kanan. Yaitu kita tulis positif T1 sama dengan M1 dikali A. Nah, kita sudah dapatkan nih persamaan dari tinjau benda 1. Oke, lanjut kita tinjau benda 2, teman-teman. Di sini sigma F sama dengan 0. Nah, di sini ada gaya apa aja sih? Nah, di sini ada gaya F cos theta yang mengarah ke kanan. Kita tulis positif F cos theta, kemudian ada positif lagi M2G sin theta. Kemudian, oh ya, ini ada gaya gesek kinetis ya teman-teman, yang berlawanan dengan arah perpindahan atau mengarah ke kiri, gaya gesek kinetis. Nah, FK-nya. Nah, ini sama aja teman-teman. Rumus dari gaya gesek kinetis yaitu mu K dikali N. Itu. Nah, lanjut, ini ada gaya gesek kinetis yaitu minus FK. Kemudian yang terakhir ada gaya T2 yang berlawanan juga. Ini kita sama dengan kan 0. Nah, jadi kita tinjau dari benda 2, kita dapatkan gaya-gaya ini aja teman-teman. F cos theta plus M2G sin theta min FK min T2 sama dengan 0. Nah, ini bukan sama dengan 0 ya teman-teman. Maaf, ini ada percepatannya, jadi M2 kali A. Ini juga bukan 0, ini ada M2 kali A. Oke, lanjut yaitu kebersamaan yang benda 2. Kita tuliskan di sini ada minus T2, kemudian minus FK plus F cos theta dan plus M2G sin theta sama dengan M2 kali A. Nah, di sini kita yang sama akan kita eliminasi. Atau maaf ya teman-teman, ini ada sedikit kesalahan, ini bukan eliminasi. Jadi, ketika kita sudah mengetahui persamaan dari benda 1 dan juga benda 2, dari tinjau benda 1 dan tinjau benda 2, maka kita akan jumlahkan ya teman-teman kedua persamaan tersebut. Jadi, maaf, sekali lagi ini bukan eliminasi. Jadi, ini kita jumlahkan. Oke, ini tandanya positif. Nah, di sini ada yang bisa saling hilangkan teman-teman. Ada T1 dan T2. T1-nya positif, kemudian T2-nya negatif. Kita bisa saling hilangkan. Nah, setelah itu kita jumlahkan nih teman-teman persamaannya. Ada M1 kali G min FK plus F cos theta plus M2G sin theta sama dengan M1 kali A ditambah M2 kali A. Ini ya teman-teman. Kemudian kita akan menyederhanakan persamaan ini dan juga kita uraikan lagi nih teman-teman persamaannya. Yaitu FK-nya kita uraikan menjadi ini ya teman-teman. Nah, setelah kita dapatkan nih persamaannya, kita udah dapatkan persamaan dari soal yang C, yaitu M1 kali G dikurangi mu K dikali dengan M2G cos theta dikurangi F sin theta ditambah M2G sin theta sama dengan A dikali M1 plus M2. Nah, setelah kita mengetahui persamaannya, kita akan memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui terhadap persamaan dari soal nomor C. Oke. Oke, setelah kita memasukkan nilai-nilai ke dalam persamaan yang telah kita temukan tadi, didapatkan bahwa gaya F-nya itu sebesar 150 Newton. Nah, selanjutnya kita akan mencari gaya tegang talinya. Oke, kita cari gaya tegang tali. Sini. Kita pakai rumus yang ini ya, teman-teman. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya aja. Oke, T1 min M1 kali G sama dengan M1 dikalikan A. T1 sama dengan M1 dikali A ditambah M1 dikali G. Oke, di sini M1-nya 15 dikali dengan 0,5 ditambah 15 kali 10.
Oke, kita dapatkan gaya tegang talinya yaitu sebesar 157,5 Newton. Nah, kita dapatkan nih penyelesaian dari soal nomor C, yaitu ketika balok bergerak ke kanan dengan percepatan 0,5 meter per second kuadrat, maka besar nilai F-nya yaitu 150 Newton dan juga tegang talinya yaitu sebesar 157,5 Newton. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal yang ke D. Oke, kita lanjut ke soal yang D. Ini sama dengan soal yang C, tapi di soal yang D ini balok bergerak ke kiri dengan percepatan 0,5 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita tulis tinjau benda 1 dan juga tinjau benda 2. Oke. Nah, di tinjau benda 1 ini ada gaya yang mengarah ke bawah seperti ini, yaitu ada gaya. Karena ini bergeraknya ke arah kiri, maka M1 kali G atau gaya beratnya sendiri itu bernilai positif ya teman-teman. Gaya beratnya akan bernilai positif karena searah dengan gaya perpindahan. Jadi kita tulis M positif M1 kali G, kemudian ada gaya T1 yang berlawanan arah, kita tulis minus T1 sama dengan M1 kali A. Nah, kita dapatkan persamaan pertama dari benda 1. Kita lanjutkan ke tinjau benda 2. Jadi sigma F sama dengan M2 kali A. Nah, di sini di tinjau benda 2 ada gaya apa aja sih? Nah, di sini pastinya ada gaya gesek yang berlawanan arah nih dengan gaya perpindahan. Di soal yang D ini perpindahan bendanya ke kiri, maka gaya geseknya akan mengarah ke kanan. Kita tulis di sini ada gaya gesek kinetis yang mengarah ke kanan. Oke, kita lanjutkan yaitu di sini ada T2 nih yang searah dengan arah perpindahan. Kita tulis plus T2. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada minus gaya gesek. Nah, kemudian ada minus lagi F cos theta. Kemudian ada minus M2 G sin theta. Kita sama dengan kan M2 kali A. Oke, setelah kita tahu nih dua persamaan, kita akan menjumlahkan persamaan sama seperti kita jumlahkan persamaan yang di nomor C. Kita jumlahkan. Oke, di sini ada minus T1 plus M1 kali G sama dengan M1 kali A. Kemudian di sini ada T2 min FK min F cos K min M2 G sin theta sama dengan M2 kali A. Nah, di sini kita jumlahkan. Nah, kita dapat nih, ada yang bisa saling hilangkan yaitu T1 dan T2 yang nilainya sama. Di sini T1-nya negatif dan T2-nya positif. Kita hilangkan. Nah, di sini ada M1 kali G, kemudian min FK, kemudian min F cos theta, min M2 G sin theta sama dengan M1 kali A plus M2 kali A. Oke, kita akan uraikan lagi persamaan ini yaitu FK-nya kita ganti dengan ini ya teman-teman. Setelah kita tahu nih persamaan yang telah kita dapatkan dari tinjau benda 1 dan tinjau benda 2, kita akan memasukkan lagi nilai-nilai yang telah kita dapat ke persamaan yang telah kita buat. Oke. Nah, oke, setelah kita memasukkan nilai-nilainya kepada persamaan ini, didapatkan bahwa nilai F-nya sebesar 150 Newton. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai tegangan tali nih dari soal yang D. Di sini kita akan menggunakan rumus yang ini ya teman-teman. Kita akan masukkan langsung nilai-nilainya ke dalam persamaan tersebut. Jadi di sini M1 kali G dikurangi T1 sama dengan M1 dikalikan A. Berarti T1 sama dengan M1 kali G dikurangi M1 kali A sama dengan 15 dikali 10 dikurangi 15 dikali 0,5. Di sini 150 dikurangi 7,5 sama dengan 142,5 Newton. Nah, di sini sudah kita dapatkan penyelesaian dari soal yang D, yaitu ketika balok tersebut bergerak ke kiri dengan percepatan 0,5 meter per second kuadrat, maka usaha yang diperlukan atau F sebesar 150 Newton dan tegangan tali yaitu sebesar 142,5 Newton.
Nah, itu tadi merupakan cara pengerjaan dan juga penyelesaianku untuk soal fisika mekanika tadi. Nah, semoga yang menonton video ini bisa dapat tercerahkan dan bisa dapat menyelesaikan soal-soal yang hampir sama kayak yang aku kerjain tadi. Ya lumayan rumit sih, tapi tetap bisa menyelesaikannya. Dan untuk teman-teman semua, semangat. Dan aku Naila Nur Abida pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.